Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcast Albima 1208 channel. Are you ready guys? Open the mic. Kembali lagi ke topik medis atau kedokteran ya. Nah, tamu kali ini adalah Dr. Evi, spesialis mata. Karena banyak permintaan dari teman-teman ya melalui DM IG, Facebook sama WA, banyak yang minta masalah katarak. Nah, kali ini Dr. Evi, spesialis mata, akan mengupas tuntas katarak itu seperti apa. Kita kenali katarak itu harus diapain, ya. Jadi kalau misalnya nanti punya keluarga yang ada gejala dari katarak, akan dijelaskan secara kupas tuntas sama Dr. Evi. Selamat sore, Dr. Evi. Selamat sore. Waduh, kuning, bersinar. Mungkin nggak usah lampu nih kayaknya. sudah terang gitu ya. Oke, gimana Dr. Evi nih? Kali ini kan yang dulu pakai apa ya temanya ya dulu ya? Waktu itu kita Masalah tentang bahaya mata. computer vision syndrome. Oh, oke. Jadi bahaya radiasi komputer ya? Iya. Daring atau main game online gitu kan? Iya, betul. Nah, kali ini tentang katarak nih. Gimana dok nanti biar untuk pengetahuan dan edukasi teman-teman di Nusantara gitu kan? Gimana katarak ini? Oke, kita masuk ke ini ya, ke Oke. PowerPoint ini bisa Oke. diturunin. Amit. Oke, Mas nanti zoom ya. Oke. Selamat sore, saya Dr. Evi. Nah, kita akan mengupas sedikit ya sama Dr. Yaya berdua Oke. diskusi tentang gimana sih katarak, kok katarak itu ada gitu. Iya. Terus saya katarak atau enggak gitu. Kadang orang kan ada yang mau operasi atau dengan tidak gitu. Iya, kan. kadang-kadang mikir-mikir banget nih, aku kudu dioperasi atau enggak, atau ibu atau bapak saya ini perlu dioperasi atau belum sih dok, gitu. Nah, pertanyaan sering Iya. seperti itu. Terus pertanyaan lain kadang-kadang, bisa nggak sih diobatin dulu? Tanpa operasi. Betul, mungkin nggak sih katarak digituin gitu. Nah, terus kalau misalnya ternyata sama dokternya harus, oh ini sudah harus operasi. Nah, teknik seperti apa sih yang Ada sebaiknya? syarat-syaratnya gitu ya, Betul, kriterianya. Benar. Oh. Jadi kan sekarang teknik operasi macam-macam. Nah, itu nanti kita kupas pelan-pelan. Dan tidak semua katarak harus segera dioperasi ya. Tidak Ada segera. timing Oke. tertentu. Iya, betul. Oke. Oke, kita masuk ya. Oke. Ya, jadi definisinya katarak itu ya adalah kekeruhan pada lensa. Jadi di belakangnya selaput pelangi mata itu ada lensa di situ. Dalam kondisi normal, lensa itu harusnya bening gitu. Dengan beberapa pengaruh dia akhirnya menjadi keruh. Itu. Jadi di situ ada kumpulan protein. Jadi dalam kondisi biasanya perubahan umur pada saat kondisi normal ya, Oke. itu dengan perubahan umur dia pelan-pelan akan menjadi keruh dan akhirnya itulah yang disebut dengan katarak. Jadi keruhnya karena memang usia. Betul. Yang Tidak- secara normal seperti itu. Oh, secara normal. Tapi Iya. ada nggak yang tidak karena usia? Ada beberapa yang bisa Masih mempengaruhi. muda bisa katarak Bisa, gitu? Oh, ada. Ada. Berarti nggak pasti karena usia ya? Oh, udah tua ya pasti katarak gitu, enggak ya? Enggak, nanti di sini akan dijelaskan. Jadi katarak itu ada yang kita bagi berdasarkan usia. Oke. Seperti Sip. itu. Jadi kita pelan-pelan ya Oke, dok oke, ya. oke, siap. Oke. Nah, ini lensa. Oke. Jadi lensa manusia itu ada kapsulnya depan sama belakang. Ya. Nah, dalam kondisi dia itu masih muda gitu atau di bawah umur 40 tahun secara normal biasanya masih bening semua gitu. Jadi dari intinya, kemudian korteks atau tengahnya sampai ke bagian epinukleusnya itu dia semuanya masih bening. Jadi hanya kapsul gitu yang bening-bening semua ya. Nah, tapi dalam kondisi dia sudah terjadi perubahan protein itu gitu. Entah itu nanti kita disebabkan karena perubahan umur atau hal-hal lain. Nah, dia pelan-pelan akan mengkeruh. Seperti itu. Gitu. Jadi ini intinya ya, di sini ada tulisan fetal nucleus. Jadi pada saat kita masih muda tuh masih kecil, dia pelan-pelan lama-lama tambah besar. Nah, ini kapsulnya. Jadi kapsul itu ada yang bagian depan sama ada yang bagian belakang. Nah, seperti itu. Siap. Jadi ini sekilas lah tentang Ya, lensa, sekilas kira-kira seperti inilah bentuknya. Lensa Kalau dari ya, depan ya. seperti ini, nah dia posisinya ada di belakangnya selaput pelangi kita. Kalau Indonesia coklat atau hitam ya. Iya. Nah, kalau orang bule itu ada yang biru, abu-abu. Nah, ini posisi pas. Kebenaran saya biru. Ya, alhamdulillah darah biru. Nah, kemudian ini gimana sih prevalensinya? Nah, ternyata angka kebutaan di dunia itu cukup besar karena katarak itu sendiri ya. Dan untuk Indonesia itu cukup tinggi di Asia Tenggara. Jadi 78% Asia kebutaan. Tenggara? Iya, di Indonesia Kenapa Tenggara. ya? Kok bisa Nah, prevalensi mungkin tinggi ya?
karena wilayahnya Indonesia ya, jadi kan salah satu penyebabnya ini kita bongkar sedikit Iya. lah. Indonesia itu daerahnya tropis, panas. Nah itu cukup mempengaruhi. Jadi di luar umur UV juga mempengaruhi. Seperti itu. Oke. Nah ini dok, yang saya bilang tadi penyebabnya. Jadi secara normal penyebab utamanya itu adalah dari umur. Gitu. Jadi semakin tua Penuaan ya? seseorang, ya perubahan proteinnya akan lebih cepat gitu. Jadi akhirnya dia terbentuk katarak. Jadi perubahan fungsional ya. Betul sekali. Nah, tapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Jadi faktor risiko nih. Oke. Nah, jadi faktor risiko ini banyak. Salah satunya penyakit diabetes Si manis itu. ya. Ya. Kemudian misalnya ada penyakit infeksi sebelumnya. Jadi kayak ada namanya penyakit uveitis. Nah, itu biasanya dia bisa mempengaruhi jadi katarak komplikata. Jadi kataraknya terjadi karena ada infeksi sebelumnya, seperti itu. Dan infeksi uveitis itu penyebabnya apa? Uveitis banyak. Salah satunya bisa karena gigi loh, terutama gigi berlubang di daerah atas. Terus bisa karena misalnya sinusitis berulang. Wah, jadi ascending infeksi Iya, betul. Jadi pelan-pelan gitu jadi infeksi ke mata. dari gigi Dari gigi. bisa ke mata. Bisa. Nggak kepikiran kan? Iya, Ternyata iya, gigi itu bisa menyebabkan Berarti- masalah di mata. Jadi nggak hanya dari hati turun ke mata atau dari mata turun ke hati gitu ya? Enggak. Jadi dari gigi bisa naik ke mata ya. Iya, itu beda topik lagi ya. Iya, beda topik ya. Iya. Oke, terus pemakaian obat-obatan tertentu jangka panjang, jadi seperti steroid ya, kortikosteroid. Nah, ini itu biasanya banyak di jamu-jamu yang dijual tanda kutip ya. Kita nggak tahu dia bikinnya seperti apa. Jamu-jamu pegelino, misalnya gitu. Iya, betul. Nah, Yang itu kan orang nggak tahu kadang kan. Betul. Padahal di situ banyak steroidnya. benar. Kalau misalnya jamu itu bikin sendiri ya dok, misalnya dia rebus daun apa gitu, akar apa, oke lah, dia Ya, tahu dari bahannya. kunyit, rebus nggak masalah ya. Iya, kayak baju saya ya kunyit dok. Wih, terang. Tapi kalau misalnya produk-produk itu diminum jangka panjang, maka akan mempengaruhi pembentukan lensa, Iya, seperti oke. itu. Kemudian juga obat-obatan tetes mata dok. Kalau Tetes mata yang mengandung steroid juga. iya, biasanya kan ada tuh pasien, misalnya dia udah pernah merah, terus dikasih obat, ternyata ada steroidnya. Sembuh dong. Nah, Sembuh. dipakai terus tanpa sepengetahuan dokternya. Itu juga salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan terbentuknya katarak. Gitu. Pemakaian tetes mata yang salah. Oke. Oke. Kemudian faktor lingkungannya yang saya bilang tadi ya. Jadi trauma, jadi benturan. Biasa tuh kasus bedah tuh kecelakaan lalu lintas. Terus Oh, kepalanya trauma, kena. ya, Nah, oke, itu juga oke. bisa akhirnya. Kan langsung gerak tuh proteinnya di dalam mata. Nah, itu kan lama-lama akhirnya jadi katarak lebih cepat dibandingkan sama Yang tidak. betul. Nah, seperti itu. Kemudian penyinaran atau UV. Jadi kalau misalnya orang pekerjaannya misalnya lebih banyak di pantai, di laut gitu. Nah, itu faktor resikonya untuk terjadi katarak dibandingkan sama orang yang Lebih betul-betul di darat, dia lebih besar. Oke. Petani juga loh, lebih cepat. Kalau yang orang bekerja di ruangan ber-AC aja gitu, bisa Nah, nggak? ini kita lihat kalau dia ber-AC mungkin ya kalau dia merokok atau dia minum alkohol itu yang mempercepat proses terbentuknya katarak ini. Merokok di dalam ber-AC gitu kan? Enggak, maksudnya rokoknya mempengaruhi. Karena asapnya. Betul. Terus jadi uveitis dulu. Enggak, jadi kalau misalnya rokok dia lebih dari efek rokok, tapi saya masih belum baca secara maksimal. Mereka cuma bilang bahwa misalnya rokok itu untuk faktor resiko untuk terbentuknya katarak itu bisa jadi salah satu faktor Lebih resiko. besar daripada yang tidak merokok gitu ya. Iya, Oke. gitu. Jangan merokok guys. Jangan merokok, oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Apakah katarak itu selalu pada umur yang tua? Nah, ini tidak gitu. Ternyata katarak itu ada istilah katarak kongenital, ada katarak juvenile, kemudian ada katarak senil. Nah, kalau kongenital ini mulai dari perut, dari janin dia sudah katarak. Jadi begitu lahir sudah ada gejala katarak? Iya, jadi gini, pada saat trimester 1 kehamilan, kedua, itu kan pembentukan lensa tuh. Oke. Nah, pada saat hamil terus ibunya itu mengalami infeksi gitu, contohnya misalnya rubella, torch gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi pembentukan lensanya. Jadi pada saat lahir, bayinya sudah katarak. Berarti ibunya kena penyakit sebelumnya. Betul, nah, makanya akhirnya si baby yang bermasalah, seperti itu. Ibunya sih enggak ya, baik-baik Oke, aja, itu yang seperti itu. namanya katarak kongenital ya. Iya, jadi katarak yang dibawa Yang sejak dibawa lahir. sejak lahir. Jadi dia lahir udah Ini katarak. gejalanya apa ini? Kalau yang di Itu kalau kongenital? misalnya kongenital, begitu dia lahir, kita lihat tuh ada putih-putih di mata. Dua-duanya kanan kiri. Biasanya sih lebih banyak dua-dua Dua-duanya. ya. Nah, tapi kalau misalnya katarak kongenital, itu harus dipastikan dulu. Jadi leukokoria istilahnya,
bagian putih pada mata itu kalau pada anak-anak bisa karena ROP, jadi biasanya pada bayi-bayi prematur, nah itu bisa terjadi masalah yang retinanya, prematurity, itu mungkin juga warnanya jadi putih gitu, jadi dipastiin apakah bayi ini lahirnya cukup bulan, adakah riwayat ibunya sakit gitu, nah itu banyak pertanyaan sebelum kita mendiagnosa bahwa itu katarak Oke. gitu. Siap. Nah, kemudian yang nomor 2 tuh katarak juvenile. Jadi juvenile tuh artinya sebelum umurnya. Jadi sebelum Sebelum umur di penuaan. bawah 40A biasanya itu sudah mulai terbentuk katarak. Oh gitu. Iya, jadi kalau ada sih memang kayak orang- saya gini masih umur 27 masih Betul, bisa gitu ya? Dok, 25 bukan Dok. 25 tahun sudah katarak. Nah, itu berarti ada sesuatu. Iya. Itu disebut dengan katarak juvenile gitu. Oke. Jadi bentuknya cantik-cantik biasanya Sebelum katarak juvenile. penuaan. Bentuk Iya. kataraknya cantik-cantik, Dok. Stellate biasanya kayak bintang gitu. Ini contohnya Kayak apa, ya. kayak apa? Seperti ini kan bintang nih bentuknya, Dokter. Saya pernah menemukan bentuknya itu cantik banget, asli kayak bintang Oh, gitu. jadi di dalam hitam-hitamnya itu? Iya, di Yang lensanya. Iya, itu Dok. Iya. Ya, itu pada saat manik mata sudah dilebarkan. Kalau yang pada kongenital itu yang ini juga? Iya, itu yang ini? putih itu. Tapi dia bentuknya macam-macam, Dokter. Jadi katarak itu bentuknya cantik-cantik. Kalau yang tidak sesuai dengan umur, gitu. Macam-macam dia bentuknya Iya. katarak. Nanti di belakang kita jelasin ya Iya, oke, bentuk-bentuknya oke. ya. Siap, Oke. Nah, ini yang katarak senil. Jadi Yang ketiga. senilis itu adalah yang dia murni karena faktor Umur. Nah, untuk katarak senil sendiri itu dipengaruhi oleh umur dan dia itu grade-nya tuh macam-macam, Dok. Jadi dibagi jadi 4. Ada katarak incipient. Jadi kataraknya tuh masih bening banget. Jadi katarak sudah ada kataraknya, cuman masih tipis banget, tipis gitu dia. Kalau misalnya dia katarak incipient, jadi pada saat terdiagnosa katarak itu masih memungkinkan untuk diberikan kacamata. Dikoreksi. Masih sama bisa, kacamata. iya, masih bisa dikoreksi. Cuman dia masih bisa 6/6 biasanya kalau incipient gitu. Syaratnya itu syarat mata tetap bagus ya, Dok ya. Nah, kemudian yang kedua adalah katarak imatur. Katarak imatur itu artinya perjalanan dari separuhnya katarak lah, anggap aja gitu. Dia sudah mulai menjelang ke matang tapi belum matang. Nah, biasanya di sini kalau sudah mulai dikasih kacamata udah mulai nggak bisa, Dok. bisa. Atau bisa tapi nggak maksimal. Nah, seperti itu. Jadi masih tertutup sebagian karena kataraknya Dan itu. belum indikasi operasi ya? Nah, nanti Kalau- kita lihat apakah dia indikasi operasi atau tidak, itu tergantung sama penurunan penglihatannya, Dok. Oh, visusnya. Nanti setelah ini kita akan melihat tempat-tempat kataraknya. Kalau katarak itu persis di tengah, itu kan susah, Dok. Tapi kalau misalnya masih di pinggir-pinggir gitu masih lumayan lah, masih bisa ditahan ya si ceritanya. Tapi kalau operasi yang dulu. katarak incipient ini Kalau memang incipient cukup memang- dengan kacamata ya? Iya, belum diapa-apain, nggak usah lah, diikutin aja dulu, masih diobservasi Oke, gitu ya, jadi oke. diikutin perkembangannya. Katarak imatur pun masih diikutin gitu, tapi ada batas di mana katarak imatur itu memang sebaiknya dioperasi. Oh, sudah bisa harus dioperasi? Bisa, jadi kalau misalnya anggap dengan koreksi, misalnya penglihatannya maksimal cuma 6/30, artinya di saat orang lain bisa lihat sejauh 30 meter, orang ini hanya lihat 6 meter. 6 Nah, meter. jadi kurang dari itu disarankan sih dioperasi aja, Dioperasi. gitu. Karena beda seperti dulu gitu. Kalau dulu kan kita tunggu mateng ya. Ya, Nah, kan identiknya gitu. Ini benar. belum matang nih, Iya. belum bisa dioperasi gitu Benar. kan? Kalau sekarang nggak gitu, Dok. Oh, Jadi teknik operasi itu juga dipengaruhi oleh katarak dan penglihatan. Seperti itu. Nanti kita jelasin Iya, di belakang oke. kira-kira gimana sih Siap. seperti itu. Oke, sekarang kita lihat katarak yang selanjutnya. Bisa diturunkan, Dok? bisa. Oke. Nah, ini dia katarak matur. Oke. Katarak matur itu artinya katarak mateng. Udah putih semua. Udah putih semua. Ini yang sebelah sini ya. Nah, Iya. ini, Dok. Jadi kalau misalnya dia disebut dengan katarak matur, itu sama sekali tidak bisa dikoreksi dengan kacamata. Dan itu sudah wajib dioperasi, bahkan telat. Telat dioperasi. Nah, dalam kondisi seperti ini, penglihatannya itu antara 1/300, jadi cuman bayang-bayang gitu, atau cuman persepsi cahaya. Oh, jadi kalau sudah matur ini? Iya, Berarti dia hanya bisa melihat cahaya aja? Betul, cahaya atau bayang-bayang, Dok. Jadi Kalau misalnya nggak pakai cahaya, dia nggak bisa melihat berarti ya? nggak bisa. Nggak bisa? Ah. Ngenali orang nggak bisa ya? Nggak bisa, Dok. Oh, ketutup. Ya, cahaya aja ya? Iya, ketutup semua seperti itu. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah katarak hipermatur. Jadi kalau Ya, ini katarak ya. matur itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah sebagian Hipermatur. korteksnya tuh mencair. Jadi di sini bisa Ini kita kok beda lihat. warnanya ya? Ada Iya. yang lebih Jadi kalau putih, ini ada kan yang putih kuning. semua. Iya. Nah, dalam kondisi dia hipermatur atau kelewat matang, Dok, Ah. maka sebagian korteks itu akan mencair. Jadi intinya itu yang turun nih kuning nih intinya. Kelewat matang ini, Dokter. Oh, gitu. Terus ini korteksnya mencair. Jadi
yang membungkus si inti kataraknya itu mencair sampai seperti itu. Dan katarak ini malah lebih berbahaya. Karena bisa lepas penyangga lensanya dan lensanya nyemplung ke belakang. Oh gitu. Iya. Nah, itu lebih berbahaya lagi, Dok. Gitu. Sudah bisa diperbaiki ya kalau sudah Nah, nyemplung. biasanya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, kita ngedukasinya ke keluarga pasien pada saat operasi benar-benar edukasi mateng. Ini terlalu mateng gitu. Terus penyangganya ada kemungkinan tidak bagus seperti itu. Jadi ada kemungkinan kataraknya bisa diambil, tapi lensanya tidak selalu bisa ditanam. Jadi tergantung penyangganya kuat atau enggak. Nah, kalau sudah begitu, kalau katarak matur, misalnya langsung dioperasi, nanti dia diganti lensa gitu. Ya, jadi katarak. Bisa lihat lagi, melihat lagi bisa. Kalau kondisi saraf matanya bagus, maka insya Allah bisa melihat lagi, Dok. Nah, kalau pada hipermatur, Kalau misalnya kondisi saraf matanya baik pun, insya Allah masih bisa. tetap bisa ya? Selama penyangganya masih baik, Dok. Jadi Kalau panjang, tapi kalau dia udah jatuh gitu, ke kalau belakang, sudah jatuh ke belakang, penyangganya udah nggak baik udah kan? nggak baik, Dok. Susah. Resiko kalau kita masang lensa pada saat awal operasi. Biasanya kita menawarkan untuk 2 kali operasi. Oh, sampai 2 kali operasi? Ya, jadi operasi yang pertama kita ngambil lensanya Oke. dulu, terus yang kedua baru kita nanam lensa. Jadi sekunder implan istilahnya. Jadi penanaman lensa yang kedua setelah katarak itu diambil. Dan itu nanti bisa melihat lagi? Dengan syarat kondisi saraf mata bagus tuh. Oh, Dan- cara tahunya nanti gimana? Nah, nanti pada saat setelah dia dioperasi, Ada tesnya nggak? Ada tesnya. Jadi kita akan memasang lensa biasanya plus 10, plus 11, atau plus 12 untuk mengetahui penglihatannya membaik nggak pada saat kita kasih kacamata itu. Kalau penglihatannya membaik setelah kita kasih dan pada saat kita periksa saraf matanya dalam kondisi normal, maka kita sama-sama akan mengetahui, oh ternyata bisa loh dikoreksi sama kacamata dan lebih baik gitu penglihatannya dari awal. Maka akan kita rencanakan untuk pemasakan sekunder implan, gitu. Jadi lensa tanam yang ditanamkan setelah operasi kedua, pada saat operasi kedua. Kalau langsung pasti nggak bisa deh ya. Kalau penyangganya itu masih Satu kali bagus, operasi biasanya gitu. kita mengusahakan, Dok. Satu kali operasi? Iya, jadi dokter selalu berusaha supaya bisa pasang lensa. Tapi ada kondisi di mana kataraknya sendiri sudah bermasalah dari awal, gitu. Oke, siap. Ya, jadi kelewat mateng gitu ya. Oke, next ya, Dok. Ya. Oke, nah ini berdasarkan anatominya. Jadi kan kebanyakan orang-orang tuh bilang gini, Dok ini lo nggak putih gitu, masa katarak sih? Nah, ternyata nih ada tipe-tipe anatomi dari katarak sendiri. Ya. Jadi ada yang cortical, kita lihat di sini Seperti ya. apa? Jadi kalau cortical tuh kayak ruji, Dok, dia halus-halus di tepi sini. Ini katarak, Oh, gitu. Tapi dia ada di tepi-tepinya. Tepi-tepinya. Iya, jadi kayak ruji roda begitu. Oh, Jadi ada dia garis-garis itu ya? Jadi dia kelihatan nggak, Dok? Ini ya, Ya, kelihatan ya garis-garis halus ini dia. Jadi dia Nah, nggak. ini kok coklat tapi? Ya itu karena kita pakai ini, Dok, pakai cahaya supaya kita bisa ngeliat rujinya. Oh, Jadi gitu. ada teknik memfotonya dengan slit lamp, jadi supaya kelihatan bahwa itu bentuknya seperti ruji. Nggak harus kursus fotografi. Tahu aja. Iya, Dok, kalau nggak difoto Nyindir, dengan bagus nyindir. juga nggak bisa Nyindir, lihat ya. nyindir. Nah, ini yang di tengah, ini yang nuklear. Jadi di tengah. Oh. Bisa dibayangkan kalau misalnya katarak itu tengahnya duluan yang keruh, samping-sampingnya belum, maka pada saat manik mata itu dalam kondisi normal 3 mili, maka itu kan posisinya akan di tengah. Tapi kalau ini masih kelihatan agak putih ya. Iya, ini kelihatan, Dok. Tapi ini kan kita lebarkan manik matanya dengan mydriaticum, jadi obat tetes mata itu Iya. untuk pemeriksaan. Kita akan melebarkan manik mata semaksimal mungkin untuk melihat lensanya. Tapi dalam kondisi dia normal, manik matanya kan cuma 3 mili. Ya. Maka itu kan di tengah, ya nggak? Ya. Ya, pada saat dia ada di tengah, maka penglihatannya sama sekali nggak bisa dikoreksi dengan kacamata. Oke. Gitu. Nah, kemudian nih, yang tipe yang lain. Jadi sebenarnya banyak ya tipenya. Iya. Ini yang subcapsular posterior. Jadi dia tuh keruhnya tuh di belakang. Depannya enggak, masih bening. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pada katarak seperti ini juga rata-rata sih paling susah untuk dikasih kacamata tuh agak susah meskipun depannya masih bening. Tapi belakangnya udah katarak gitu. Jadi memang sebaiknya diambil. Gitu. Ya, oke. Oke. Nah, ini kalau gejala sih saya rasa semua orang sudah paham ya. Gejala dari katarak ya. Iya, biasanya dia keluhannya silau, terutama malam hari pada saat ngelihat lampu, Iya. terutama pada saat berkendara ya. Jadi hati-hati gitu ya, silau banget soalnya. Karena pada saat cahaya itu masuk dan ada sesuatu yang menghambat, nah di sini katarak ya, maka cahaya itu akan dipecahkan. Jadi akhirnya tuh jadi silau. Nah, seperti itu, alasannya seperti itu. Kemudian diplopia ini artinya penglihatannya double atau ganda. Ganda. Iya, kadang-kadang katarak juga bisa menyebabkan hal seperti itu. Bisa 2 gitu. Bisa. Aduh, dokter Revi kok jadi 2 gitu. Oh, Ah, ini katarak bahaya, ya. Dok. Meskipun tadi umurnya 27 tahun udah katarak ya. Kemudian halo ya. Hati-hati loh. Kemudian halo. Jadi kalau halo ini Halo kadang-kadang
kayak ngeliat kayak pelangi gitu di sekitarnya. Ayo yang sering ngeliat pelangi hati-hati. Pelangi di matamu. Ya. Berarti itu katarak dong. Iya. Katarak. Iya, lagu khusus katarak ada pelangi di matamu ya. Oke. Kemudian distorsi Distorsi, bayangan. apa itu? Jadi kalau misalnya ngelihat sesuatu tuh kadang-kadang ada sebagian yang tertutup, jadi nggak utuh gitu ngeliatnya. Ah, iya. Jadi mungkin katarak lebih dominan mungkin di belakang gitu. Jadi kelihatan pinggir-pinggirnya tegas, tapi tengahnya enggak karena atau kebalik nih, tengahnya ketutup sempurna, tapi sampai-sampai masih kelihatan. Nah itu distorsi bayangan gitu. Kemudian kalau penurunan penglihatan yang wajar, Berkurang dari sebelumnya. benar. Gitu ya. Nah tetap levelnya seperti yang tadi. Kalau masih bisa dikoreksi 6/6 berarti dia insipient. Tapi kalau misalnya nggak bisa dikoreksi, jadi turun ya misalnya dari 6/7,5 gitu. Dikoreksi nggak maju-maju. Kok tetap aja 6/7,5 gitu ya udah itu sudah mulai ada kataraknya mulai terbentuk. Terus kalau membedakan nih, ini kan gejala-gejala kayak gini kan mirip-mirip nih kalau mata itu kan. Iya, Penurunan betul. penglihatan, distorsi, diplopia gitu, Ya. silau. Ya. Membedakan ini bukan katarak tapi rabun jauh atau rabun dekat. Itu gimana tuh? Nah, gini Dok. Jadi pada saat awal pasien itu datang, ada istilah pemeriksaan refraksi atau pemeriksaan penglihatan. Kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan pinhole gitu, kita kasih yang ada bulutnya kecil itu masih bisa lihat bagus gitu. Itu artinya masih bisa direfraksi. Gitu. Tapi kalau misalnya kita cobain kasih yang ada bulutnya kecil tuh kok tetap penglihatannya tetap di situ. Nah, ada kemungkinan penyebabnya adalah katarak. Seperti itu. Nah, untuk memastikan apa itu betul-betul katarak atau tidak, nanti dilakukan pemeriksaan dengan midriatikum. Jadi manik matanya dilebarin. Iya. Nah, cuman Dok, kalau misalnya Iya. pasien pengen ngelihat ada katarak atau enggak gitu, jangan bawa kendaraan sendiri pada saat mau diperiksa. Kenapa dong? Karena efek dari obat itu Midriatikum tadi. akan kabur karena manik matanya kan melebar tuh. Jadi kabur 4-6 jam. Oh, Gitu. Jadi jangan bawa kendaraan sendiri ya, gitu beresiko nanti. Jadi kalau orang yang nggak paham dia Datang aku periksa sendiri. mata gitu kan. Ya, tapi akhirnya Malah kan jadi 2 berbahaya. kali, jadi 2 kali kerja Dok. Jadi biasanya kita nggak mau dong gitu. Oh nanti aja deh kalau misalnya ada keluarga atau ada yang bisa Jadi jemputin. mesti ditanyain dulu ya. Benar. Apa ke rumah sakit sendirian atau enggak gitu Betul ya. sekali. Jadi saya sarankan kalau pemeriksaan mata jangan sendiri ya gitu. Bawa pendamping, Pendamping. Atau bawa teman yang Ya. bisa Pendamping hidup. boleh. Tapi dengan syarat bisa bawa kendaraan. Kan nggak bisa bawa kendaraan Iya. sama aja dong. Bisa pendamping resmi atau enggak resmi? Oh, Ya. jangan coba-coba. Seperti itu Dok. Oke, jadi jangan salah kalau memang kita periksa ke mata harus ada temennya ya. Jadi Iya, berbahaya karena kalau ada kena obat midriatikum betul, itu. karena ada Bikin kemungkinan kabur ya. makin Selama kabur. 4 atau 6 jam. Iya, tapi biasanya sih beberapa orang bilang, Dok, efeknya 3 jam udah berkurang kok, udah Udah bisa berkurang. lihat. Cuman ya kalau kita baca di textbook maksimal 6 jam, berarti kan ada tuh yang 6 jam. Ada 6 jam ya Iya, berarti. seperti itu. Oke, siap. Oke. Kita lanjut. Nah, ini penata laksaan kalau memang terdiagnosa katarak. Jadi di sini ini ada beberapa teknik operasi. Gitu. Jadi ada ICCE, ada ECCE, ada small incision, ada Vico. Gitu. Nah, apa sih bedanya nih? Gitu. Gimana paling Nah, mudah? itu udah bicara teknik ya. Iya, kita bicara Itu teknik. teknik itu urusan dokter mata itu. Iya, tapi nggak ada salahnya kalau tahu sedikit kali ya, gitu. Berarti saya bisa belajar nih. Pak. Boleh. Biar saya bisa produksi mata. Iya. Nah, yang membedakan itu insisinya. Dulu, Caranya. iya. Jadi Berarti approach-nya beda. betul. Jadi lebar yang akan sayatannya dibuka itu semakin bagus teknologinya, maka akan semakin kecil sayatannya. Gitu. Kan mata itu salah satu operasi mikro. Ya. Jadi kan operasi yang Pasti pakai mikroskop. canggih dengan harus pakai mikroskop. Nah, kita tuh operasi pakai mili loh ya, bukan pakai senti. betul. Beda sama bedah ya. Betul, ya. Kita makro terus. ya. Iya, Bu. Oke. Kalau misalnya ICCE itu artinya yang tadi saya bilang penyangganya sudah nggak bagus, hampir jatuh. Nah, jadi akhirnya tuh lensa diambil semua. Baik kapsul yang anterior atau posterior yang tadi saya perkenalkan di depan, itu semuanya diambil. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah mengangkat keseluruhan katarak dan kapsulnya. Maka sayatannya angkat sangat lebar, jadi sekitar 14-15 mili. Mili. Iya. Bagi saya tuh besar Dok, 14-15 mili ya. Oh, besar itu ya? Besar banget, itu yang paling besar. 15 mili 1,5 senti ya. Iya. Sekitar itu ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dalam kondisi katarak ya, yang lain, nah kita bisa memilih antara ECCE. Jadi ECCE itu artinya kita mengambil kataraknya aja, tapi kapsulnya kita tinggalin. Nah, cuman ini juga teknik yang lumayan besar sih insisinya, tapi terpaksa harus dilakukan apabila kataraknya terlalu matang, Dok.
Kalau terlalu keras tuh katarak Berarti dua-duanya ini ada indikasi tertentu kan? iya, Gitu, jadi masing-masing pilihannya. operasi itu ada indikasinya. Jadi nggak bisa orang mana dok yang terbaik. Itu tergantung kondisi kataraknya berarti Betul. kan? Jadi kalau bisa jangan terlalu matang, Dok. Kalau sudah matang bingung dokternya. Oh gitu. Lah kalau dulu Benar. kan orang Kalau tumbuh dulu mateng gitu. iya, kalau sekarang terbalik, Dokter. Jadi semakin keren teknologi itu Lebih maka dini. dia lebih dini kalau misalnya sudah lebih mengganggu, udah ambil aja gitu. Jadi jangan nunggu terlalu matang banget. Ada nggak katarak yang belum mengganggu gitu? Katarak kan belum mengganggu. Insipien, Dok. Ada. Iya. Jadi dia secara klinis misalnya diperiksa dokter, loh, Bu ini ada gejala katarak. Iya. Ada keluhan nggak misalnya penglihatan? Nggak ada, biasa aja. Ada. begitu. Ada. Oh. Jadi katarak insipien itu dia tidak mengganggu, Dok. Masih awal. Jadi dini itu masih belum mengganggu. Berarti kalau gitu dia belum dilakukan tindakan ya? Belum. Karena fungsionalnya tidak terganggu. Betul. Seperti itu. Berarti intinya katarak dioperasi segera jika sudah ada gangguan fungsi. Ya, jadi penurunan penglihatan, terus terganggu aktivitas. Nah, itu salah satu indikasi untuk operasi katarak. Cuman ya kita kembali melihat ke masing-masing individu itu kan sesuai dengan kebutuhan ya pekerjaannya. Misalnya orang yang suka jarak jauh gitu pasti akan terganggu banget dengan katarak karena dia kan efeknya silau, nggak nyaman, nggak bisa berkendara gitu. Sekarang kan teknologi canggih, lensa pun canggih-canggih dok yang dimasukin ke dalam mata itu. Ya. Jadi hati-hati ya, kita penurunan visus itu tidak karena rabun jauh atau rabun dekat aja. Kadang kan orang, wah ini paling cuma rabun dekat atau rabun jauh, beli kacamata gitu, Ya, koreksi betul. ke optik Ya, gitu kan. betul. Nggak langsung ke dokter mata biasanya kan. Bener sekali. Optik diperiksa, ibu butuh kacamata ini plus atau minus gitu. Iya. Selesai. Padahal ternyata itu gejala katarak. Bisa Betul, aja ya. Bisa. Jadi bisa dok. Jadi misalnya gini ya. Jadi karena perubahan dari lensa itu sendiri, itu ada istilah miopisasi. Jadi artinya orang yang awalnya mungkin tidak minus, begitu ada kataraknya itu karena dia kan menggendut tuh ya, lensanya menggendut karena perubahan protein dan mengkeruh, itu jadi kesannya minus, padahal dia enggak. Padahal enggak. Karena perubahan dari lensa tadi. Ya makanya orang pasti datangnya langsung ke optik dulu. Betul, padahal tidak langsung ke dokter harus mata. diperiksa dulu ya. Ya, harus kan dokter mata dulu, Iya, betul. diperiksa visusnya dan meyakini bahwa ini bukan katarak. Iya, gitu betul. kan. Oke, kita next ya dok, yang selanjutnya nih. Nah, ini yang small incision katarak ya. Ini yang pakai Veco? Belum dok. Belum ya? Nah, ini sebelahnya tetangganya nih berveco. Jadi ini yang small incision juga bisa dilakukan untuk katarak yang matang. Biasanya antara 3/60 sampai 1/300 penglihatannya. Ini termasuk teknik yang asik juga sih kalau menurut saya karena dia insisinya cuma 5,5 mili sampai 7. Jadi dia sama-sama kecil gitu. Ya. Milih lagi. Milih dokter. Gitu. Nah, memang ini tetap dijahit, cuman jahitannya bisa antara 1, 2 atau 3. Jadi tergantung sama kondisi kekeruhan katarak dan tingkat kekerasan kataraknya. Sekitar setengah senti ya. Kecil kan, Dok? Kecil banget ya. Asik. Pakai benang berapa itu? 80. 10-0, 10-0 Dok. ya, Iya, betul. jadi benangnya kayak rambut. Insya Allah nggak bakal kelihatan sama mata biasa. Dan itu absorbable. Diserap. Tidak diserap, Dok. Jadi yang nylon. non absorb ya. Non-absorb. Tapi tidak mengganggu, Dok. Dibiarkan di situ nggak apa-apa karena pada saat sudah dioperasi dia akan ditutup oleh konjungtiva. Jadi aman. Ya, jadi jangan berpikir kalau operasi mata nanti benangnya dilepas nggak dok gitu. Lebih susah ngelepasnya daripada jahitnya. Betul, karena benangnya 10 kosong. Jadi perlu diketahui, jadi benangnya bedah itu 3 kosong ya. Benangnya bedah itu 3 kosong. Benangnya mata 10 bedah kosong. mata tuh 10 kosong. Dan nggak perlu dilepas. Iya. Nggak diserap. Kalau Nggak kita kan diserap. banyak yang diserap, absorbable kan. Iya. Yang nggak diserap ya tertentu aja. Kalau mata tuh nggak diserap itu biasanya pada kasus-kasus untuk konjungtiva dalam, Dok. Ada nggak yang pakai absorbable gitu? Ada, tapi 8 kosong, Dokter. 8 kosong Iya. ya? Wah kecil banget. Kecil. Makanya Namanya juga pakai mikro. mikroskop ya? Iya. Oke, next ya. Ini yang paling diminati saat ini adalah vekoemulsifikasi. Gila insisinya 2,2 Ya, jadi mili. insisi kita paling kecil di situ 2,2 sampai 2,75 mili. Artinya, 0,2. betul. Artinya kita bisa tanpa jahitan. Operasi katarak yang amat sangat diminati saat jadi ini. Kalau misalnya pakai Veco tanpa jahitan. Tanpa, Dok. Jadi pasien Karena pulang. Iya. Jadi healing dia nanti ya. Kita Healing pakai sendiri. hydrodisex untuk menutup lukanya. Cuma 2,2 mili kan Pakai kecil apa? banget. Pakai air. Jadi teknologi Veco ini keren banget ya, teman-teman. Jadi dia itu menggunakan alat mesin gitu. Dia akan memecah katarak itu dengan air. Teknologinya air. Jadi kalau misalnya operasi-operasi yang lain tadi saya lihat kan ada yang 5,5, ada yang 8, ada yang 10. Ini cuma 2,2 sampai 2,75 mili. Jadi tergantung sama alat yang kita punya. Oke. Seperti itu. Berarti kalau memang punya alat Veco-nya lebih baik pakai Veco ya.
Tergantung kataraknya. Oh, jadi nggak semua bisa pakai Veko? Betul, makanya saya bilang tadi, kalau misalnya katarak itu ibaratnya setengah matang dan sudah mengganggu, lebih baik diperiksain deh. Kalau memang itu memang perlu waktunya sudah dioperasi, nanti akan Bisa pakai Veko? ya bisa dibantu untuk dijelaskan. Selama tidak ada penyulit, Iya. biasanya kita masih bisa pakai Veko. Tapi kalau sudah matang, udah keras, sudah dengan penyulit yang lain, dokter akan memilih teknik stick atau SCCE. Oh, gitu. Berarti Seperti yang itu. ada yang tidak bisa pakai Veko apa aja? Satu Sebenarnya mungkin. Veko tuh bisa untuk semua, Dok. Oh. Jadi Veko tuh sebenarnya bisa untuk semua. Cuman resikonya karena dia itu alat ya, alat dan panas segala macam gitu. Jadi masing-masing ya pastilah namanya operasi pasti ada komplikasi ya. Beningnya kadang-kadang lebih besar gitu. Jadi untuk mecahnya lebih sulit dan waktunya lebih lama. Karena pada saat operasi Veko dengan kondisi katarak yang misalnya grade-nya masih 3 gitu ya, itu sekitar 10 menit selesai operasinya. Veko itu. Oh, tapi anehnya kok kenapa tidak semua bisa pakai Veko gitu loh? Karena tergantung jenis kataraknya tadi. Kalau matur pasti nggak bisa pakai Veko. Ada yang bisa, tapi kita lihat. Jadi maturnya itu matur lunak atau matur keras banget. Kalau intinya keras nggak bisa dipecah sama alatnya, Dok. Atau kerasnya atau tidak saat operasi. Iya. Jadi kalau misal permintaan awal pasien, dok saya mau Veko, oke kita masukkan Veko. Enggak, kita jatuhkan dulu, nanti kita ngeliat diagnosa. Seperti itu, Dok. Jadi diagnosanya ini sudah masuk katarak matur, tipenya yang gimana. Kalau tipenya brown nggak bisa, keras banget. Oh, berarti di awal pasti akan dibilangin dulu, iya. ini tidak bisa pakai Veko. Iya, kita akan ngomong. Karena misalnya, kalau misalnya kita pakai Veko, misalnya nanti komplikasinya terjadi ini. Kita pasti ngomong, dokter, di awal. Ya, ya. Gitu. Tapi kalau memang yang bisa pakai Veko, Veko adalah pilihan terbaik. Saat ini ya. Ya, Ya, semoga nanti nggak masuk teknologi yang lain lagi ya, yang mesinnya bisa iya. mecah sendiri kataraknya. Dan Keren banget. di rumah sakit ada ya ini Veko Kalau ya? Veko sudah ada, Wah, jadi di jadi beberapa tempat sih di Veko sini nih, sudah ada ya. Di rumah sakit Bangkalan ada nih, di KMU juga ada ya? Ya, Nah, jadi dua-duanya ada kan? Alhamdulillah sih. Ada semua, RSUD Di Bangkalan KMU ada, di KMU rumah ada. sakit juga ada. Nah, kemudian ini lanjutan nih. Ini hanya gambaran nih. Kalau misalnya yang sebelah sini nih, kalau misalnya katarak itu diambil secara sempurna. Jadi dengan teknik smile incision atau dengan SCCE maka kataraknya utuh begini nih warnanya nih. Oh. Kayak baju saya ya. Jadi warnanya seperti ini. Kayak kuning gitu? Kuning, coklat, bahkan ada yang hitam. Nah, kalau hitam gimana mecahnya? Susah kan? Jadi seperti itu. Nah, beda banget kalau misalnya tekniknya Veko, maka dia seperti ini. Jadi dia dari awal tuh udah dipecah-pecah dulu, gitu. Jadi dia dari awal udah dipecah-pecah, terus dimakan sama mesinnya, gitu. Disedot gitu? Iya. Oh, jadi nggak berbentuk katarak seperti ini gitu ya? Enggak. Jadi Kesedot dia mesin dia nggak utuh. Jadi kita di dalam matanya udah kita pecah-pecah, bisa jadi 4 bagian, bisa Terus jadi kesedot? 6 bagian, Disedot? terus kita makan. Istilahnya kita makan, Dimakan, keren ya. oh. Dimakan sama mesinnya. Kemudian begitu selesai, terus bagian luarnya itu kita bersihkan, baru kita masukin lensa tanam. Gitu. Masukin lensa tanam juga pakai alat Veko? Betul. Jadi dengan kondisi 2,75 mili itu kita masukin lensa di situ. Jadi lensanya keren ya. Jadi ada Kayak istilah elastis gitu nanti? lensanya foldable. Istilahnya lensa foldable. Jadi lensa itu bisa ditekuk-tekuk gitu, kemudian baru dimasukkan. Nanti dia mengembang kayak bunga, cantik dong. Oh, berarti kayak itu tekniknya, berarti kayak breast augmentation itu. Jadi Yup. kayak implan payudara. Ya. Itu kan Dan bisa mata di- 2,75. Oh, Iya. keren ya. Seperti itu Siap, Dok siap, kira-kira siap. ya. Keren banget. Jadi jangan takut untuk memeriksakan gitu. Kalau misalnya katarak gitu, untuk memastikan ini katarak atau bukan sih, lebih aman diperiksa dulu aja. Jangan asal periksa gitu kan. Beberapa orang tuh bener dokter bilang, jadi kabur langsung Langsung ke optik. Kan? Benar. Dan anggapan orang di optik itu sudah seperti dokter mata kan. Iya. Bahayanya kan Padahal seperti akhirnya itu. apa yang terjadi? Optiknya nelpon dong sama dokternya, dokter ini diapain? Iya. Seperti itu. Udah kalau kita ke optik, paling kan optik bisa mendiagnosis ini rabun jauh atau rabun dekat. Betul, Nggak ha-ha. mungkin bisa mendiagnosis itu katarak kan. Iya, betul. Karena cuma di visusnya aja. Iya, dia cuma meriksa visus, dia nggak bisa meriksa segmen anterior, Nah. apakah ada perubahan pada lensa atau tidak, dia belum bisa meriksa. Iya. Terus apakah saraf matanya juga baik atau enggak, di optik nggak bisa nggak meriksa bisa. loh. Jadi nanti deh kalau misalnya sudah diperiksa dokter, kemudian memang harus pakai kacamata Bolehlah baru ke ke optik. optik. Nah, gitu, Jangan jangan ke optik dibalik. dulu. Benar, jangan Karena dibalik. bisa salah kayak tadi ya. Bener dokter. Penurunan visus atau penglihatan ternyata katarak, bukan rabun jauh atau rabun dekat Iya, gitu jadi kan. lebih baik periksa dulu, dapat resep kacamata baru ke optik. Iya, Nah, karena kan itu pandangan orang kan bener. ini silau terus penurunan visus gitu. Ini pasti rabun jauh kalau nggak rabun dekat gitu kan. Iya, bener sekali. Baik. Duh, seru baru tahu nih. Asik ya dok?
Iya. Keren. Kemarin Ada sebenarnya teknik Veko lagi. pengen jelasin tentang lensa, tapi ntar aja deh. Jadi pada saat kita operasi pun sebenarnya lensa yang ditanamkan tuh macem-macem. Jadi yang terbaru itu lensanya itu bahkan bisa untuk memperbaiki penglihatan jarak dekat. Gitu. Jadi kan rata-rata kalau misalnya operasi dengan penanaman lensa yang ibaratnya monofokal, jadi dia itu rata-rata setelah operasi memang kita akan memakai kacamata jarak dekat loh ya. Jangan dipikir kalau operasi katarak, Oh, nggak perlu kacamata. nggak perlu kacamata. Nggak bisa ya? Nah, itu tergantung lensanya lagi dok yang Berarti, ditanamkan. penanaman lensa ada macam jenisnya. Bener. Dari yang murah sampai yang paling mahal. Betul sekali. Kalau yang paling mahal itu nggak perlu kacamata. Nggak dok, yang premium. Oh, yang premium. Iya. Mahal itu. Banget. Sampai berapa? 30. 30 juta sepasang. Apa Satu dong, satu kali operasi. Jadi yang paling Satu mahal tuh tuh. lensanya. Satu Tapi lensa memang 30 juta. iya. Satu lensa 30 juta. Veko ini dok. Bukan lensa. Bukan Vekonya. Jadi Lensanya. satu paket gitu. Satu paket sama operasinya bisa sampai 30-an. Oh, satu paket sama aku pikir lensanya aja. Oh 30 enggak juta. dokter, enggak. Itu sama Kalau pengerjaan. harga lensanya aja. Oh nggak tahu saya dok, off the record dong. iya. Jadi kan paket ya. Off the record nggak jual lensa. Nggak jual lensa dokter ya. Gitu dok. Jadi kalau misalnya operasi itu, Kalau jadi yang lensa biasa dia nanti tetap harus pakai kacamata setelah operasi ya. iya, jadi lensa itu macam-macam tipenya. Jadi ada yang kalau yang standar sih dok, untuk lihat jauh dia langsung terang. Kalau misalnya nggak ada masalah apa-apa, tapi dia untuk membaca ya, karena setiap kita operasi maka otomatis kan akomodasinya sudah hilang dok gitu. Jadi Iya, memang dia langsung perlu kacamata plus 300 di luar ukuran dia sebelumnya ya gitu. Berarti kalau misalnya pasien-pasien BPJS nggak bisa ya dapat lensa yang premium itu ya? Nggak bisa dokter, sesuai dengan paket Iya. standar Paket BPJS ya. Pakai standar. Jadi setelah operasi pasang lensa pakai kacamata juga gitu kan. Terus kan ada pertanyaan, dok, kapan sih kalau misalnya dua mata, kan pasti dua mata nih kalau kataraknya karena umur ya. Kapan jarak antara operasi pertama dan operasi keduanya? Gitu, karena operasi katarak tuh satu-satu loh ya, bukan langsung dua mata. Oh, jadi nggak bisa langsung operasi Nggak dua mata. boleh, nggak boleh. Nggak bisa dok. lihat ya. Jadi Oh, satunya untuk cadangan lihat aja. Iya, satu-satu. Sebagai fungsi ya satunya. Iya, satu-satu ya. Jadi nanti begitu selesai satunya, jarak paling dekat itu 4-5 minggu baru bisa kita kerjakan yang satunya lagi. Oh, iya. Jadi kita tunggu dulu dong, Sekitar maksudnya posisi lensa stabil, 1 bulan sampai dua bulan ya? penyembuhan healingnya kan juga kita tunggu ya. Setelah sebelahnya oke baru satunya. Iya, oh, jadi- ya wes. Berarti nggak bisa langsung dua-duanya ya. Siap. Terima kasih. Nggak pengen nanya syaratnya operasi dok? Mantap. Loh, iya tadi belum ya? Belum, nggak dokter mah sudah takjub Aku sama sudah- operasinya. Sudah silau dengan warna kuning. Warnanya lensa. Iya, warna lensa maksudnya. Jadi Gimana? kalau orang tuh mau operasi dokter, kalau misalnya dalam kondisi normal kita perlu ukur diabetesnya dia. Jadi kita cek gula Oh, darahnya iya dia tadi, betul. harus normal. Kalau sudah punya kencing manis harus di bawah 200 ya? Jadi kalau dengan pengobatan rutin itu biasanya memang antara 200-230 ya. Masih bisa operasi. Masih bisa. Di atas itu. Tapi itu gula darah acak loh ya, Iya, jangan puasa. iya. Puasa 200, aduh tinggi Iya. banget. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam kondisi tidak punya diabetes, memang gulanya normal, pasti akan selalu kita cek kok sebelum operasi Iya, gitu. iya. Kemudian tekanan darah tinggi juga. Batasnya berapa yang bisa operasi? Kalau bisa tuh Di bawah? 150 dok, Di bawah 150 150. ya sama dengan deh 150/90. Jadi Oke. kalau misalnya masih tinggi-tinggi ya pasti kita suruh regulasi Obati dulu. dulu. Ha-ha. Karena kalau tensi tinggi itu kan kemana-mana Berbahaya. dokter, Betul, betul. betul. Bukan hanya ke mata loh ya. Iya, operasi apapun lah itu Iya, pasti. jadi standar. Harus diobati dulu. Dan sekarang karena masanya pandemi ya, PCR. enggak, kita nggak pakai PCR saat ini. Kalau misalnya kita mau operasi itu beberapa unit rumah sakit atau klinik itu beda-beda standarnya. Tapi yang pasti mereka minta DL, toraks sama rapid antigen. Oke. Karena untuk masuk ruang operasi kudu steril, bukan Siap, hanya siap, pasiennya, dokternya Iya, juga. iya. Kadang ada pertanyaan orang, dok ini katarak nih orang tua saya tapi umur sudah 80 tahun masih layak operasi nggak gitu. Oke. Dengan Jadi faktor usia segitu sepuh gitu kan. Udah begitu tua. Jadi kalau misalnya kita ngoperasi sepuh tuh kendalanya sebenarnya banyak dok. Jadi bukan hanya kataraknya aja nih gitu, tapi juga faktor emosi dari pasiennya, terus kooperatif atau enggaknya pasien, terus gangguan pendengaran atau enggak, itu salah satu hal yang perlu Pertimbangan. jadi pertimbangan. Rata-rata katarak tuh bisa dioperasi, cuman kita ngeliat kondisi umumnya dulu gitu. Terus
kan kalau misalnya sudah tua, itu kondisi endotel dari kornea itu biasanya nggak terlalu bagus lagi. Nah, mungkin pilihannya bukan Phaco gitu, karena Phaco itu karena pakai alat tadi, kata saya juga akan menyebabkan panas, heating ya, heat banget gitu. Jadi akhirnya dia bisa ngerubah kondisi endotel kornea. Mungkin pilihannya akan lebih baik kalau kataraknya mateng gitu, kita akan memilih 6 atau SCCE. Tapi nggak ada masalah ya walaupun umur segitu ya. Iya, selama kondisi sarafnya baik gitu. Cuman kalau pasien yang nggak kooperatif, saya pernah dok dapat pengalaman baru baring terus saya bilang dokter saya nggak jadi operasi, kenapa? Sakit nggak? Ya kerasa lah. Nggak jadi operasi. Asli bangun, jadi itu operasi tercepat ya, nggak sampai 1 menit Jadi udah nggak jadi pulang. operasi. Nggak, gitu dok. Ya oke. Jadi rame kok di meja operasi itu dokter macam-macam ya kendala. Oke. Ada lagi nggak ya? Cukup ya? Apalagi dok, monggo. Keren sih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Cukup sih. Saya kira ini sudah dikupas tuntas. Ya, terus Semuanya dari awal, dari gejala sampai teknik operasi, indikasi operasi. Komplikasi nih belum nih? oh komplikasinya, oke. Oh ya dok, lupa nanti. Tiap orang kalau misalnya mau dioperasi katarak, kita ada pengukuran lensa dulu ya. Jadi nggak sembarangin masukin lensa tanam ke dalam mata. Jadi ada ukuran namanya biometri. Seperti itu. Nah, terus kalau komplikasi gimana? Oke. Jadi komplikasi itu setiap operasi itu pasti ada Pasti ada, komplikasinya. sosial apapun. Oke. Kalau di mata sih yang paling sering itu bisa iritis. Jadi misalnya dia radang dari selaput irisnya ya. Jadi kemudian bisa juga ada lipatan dari endotel kornea, kita sebut Descemet fold. Nah, itu bisa terjadi pada saat hari pertama operasi. Tapi biasanya dia akan membaik pelan-pelan gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya operasinya itu tekniknya misalnya pakai SCCE atau misalnya pakai small incision katarak, itu biasanya terjadi subconjunctival bleeding karena kita habis nyuntikin obat anestesinya seperti itu. Tadi nggak sampai berbahaya untuk kan orang takut operasi, wah nanti gimana gitu bagi jiwanya apa? Enggak. Ada nggak misalnya operasi katarak itu sampai bisa meninggal gitu? Nggak ada ya? Kok sampai meninggal? Enggak ya? Enggak deh dok, wah kan Lokal anestesi nggak? Lokal anestesi. Dokter TPC bisa melakukan yang general anestesi dalam kondisi pasien amat sangat tidak kooperatif sekali. Wah, sekali. Lokal anestesi. Jadi semua Itu operasi katarak general dok, bisa general. Oh bisa general. General Lebih itu aman biasanya- mana? Lokal anestesi atau general? Kalau Tergantung operasi umur katarak? dokter. Kalau misalnya memang umurnya dewasa, gitu bisa kooperatif, kita akan menyarankan Lokal untuk anestesi. lokal. Tapi kalau pasiennya anak-anak, Ya betul. nah itu general. Kemudian orang tua banget gitu, itu ada beberapa yang memang harus di general. General, ya. Karena penyakit penyertanya, contohnya Parkinson dok. Oke, iya. Dia nggak bisa diem. Ya makanya kalau Parkinson dia gerak-gerak terus Iya, badannya. iya. ha-ha. Oke, siap. Seperti itu. Terima kasih, Dr. Evi. Sama-sama, Keren Dok. banget, Iya. edukasinya luar biasa. Semoga nanti ini berguna untuk masyarakat luas Amin, dimanapun doanya berada. seperti itu. Dan seperti tadi dikatakan Dr. Evi, kalau periksa ke dokter mata dulu, baru ke lainnya, gitu kan? Jadi tidak, Saya mikir. jangan ke toko kacamata dulu, Bener. baru ke dokter mata, itu kebalik. Oke, terima kasih Dr. Evi Oke, jadi tentang semoga katarak ya. Iya, semoga nanti kalau sudah dioperasi katarak udah nggak takut lagi gitu, jangan mikir macem-macem. Kalau misalnya nggak tahu apa-apa, monggo ditanyakan dulu sama dokternya. Dokter matanya ya, Iya, oke. jangan tanya sama tetangga ya. Oke, terima kasih sekali lagi buat Dr. Evi atas penjelasan tentang katarak ini sangat berguna banget ya. Amin, semoga Semoga berguna nanti dok. bermanfaat. Oke, terima kasih dari Dr. Evi dan saya cukup sekian gitu ya. Semoga nanti bisa ketemu lah di topik-topik berikutnya. Amin, Karena penjelasan Dr. Evi ini komplit banget lah. Keren banget. Nggak berusaha dok. Karena ini ya kita edukasinya Iya, luar yang biasa. penting, nyampe ke masyarakat nanti Betul, kan. harapannya begitu. Maksudnya Iya. biar nggak edukasi salah. masyarakat. Seperti tadi kan bener, periksanya biar nggak salah gitu kan. Iya, semoga bisa terima kasih. membantu ya. Salam sehat dari Albima 1208 Channel. Ya.